Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maufiratul Azza Zulfa. Saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur ta'arud al-adillah. Pertentangan hanya dapat terjadi jika terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah bahwa dalil yang bertentangan memiliki tingkat kekuatan yang sama, dalam arti yang satu tidak lebih kuat dari yang lain. Misalnya sama-sama ayat Al-Quran, atau sama-sama hadis mutawatir atau hadis ahad. Sedangkan yang kedua adalah hukum yang lahir dari kedua dalil tersebut saling bertentangan. Misalnya dalil yang satu menunjukkan haram dan dalil yang kedua menunjukkan halal. Dan yang ketiga adalah dalil yang bertentangan tersebut memiliki sasaran yang sama. Dan yang keempat, dalil yang bertentangan memiliki kesamaan pada segi waktu munculnya. Dengan demikian, pertentangan tidak terjadi jika terdapat perbedaan waktu datangnya dalil. Yang kelima adalah dalil yang bertentangan memiliki kesamaan baik pada segi materinya maupun pada segi sifatnya. Misalnya, tingkat kejelasan makna kedua dalil tersebut sama-sama pada tingkat mujmal atau sama-sama pada tingkat zahir. Dan yang kedua adalah jenis-jenis ta'arud al-adillah. Yang pertama, ta'arud antara Al-Quran dengan Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Yang artinya adalah, dan Dia menciptakan kuda, begal dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Quran Surat An-Nahl. Dalam ayat di atas dapat diambil sebuah pengertian bahwa kuda, begal, dan keledai hanya diperuntukkan untuk kendaraan saja, dengan ayat berikut yang bermakna berbeda. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabuha minha ta'kulun. Yang artinya adalah, Allah lah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagaimana sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan. Quran Surat Al-Mu'min. Dan yang kedua adalah ta'arud antara sunnah dan sunnah. Sebagaimana sebuah hadis an Aisyah wa Ummi Salamah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in thumma yaghtasilu wa yasum. Muttafaq alaih. Dari Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu an bahwa Nabi ketika masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena melakukan jima, kemudian mandi dan menjalankan puasa. Hadis ini bertentangan dengan hadis lain yang berbunyi, idza nudiya lis-sholati sholata subha wa ahadukum junuban fala yasumu yaumah. Bila telah dipanggil untuk sholat subuh sedang salah satu di antaramu dalam keadaan junub, maka jangan puasa pada hari itu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Yang ketiga adalah ta'arud antara sunnah dan qiyas. Ta'arud antara sunnah dengan qiyas dapat dilihat dalam contoh tentang ukuran hewan untuk akikah berdasarkan berdasarkan sunnah. Satu kambing untuk perempuan dan dua kambing untuk laki-laki. Sebagaimana hadis berikut, al-aqiqatu haqqun 'anil gulami syatani maka fanatani wa 'anil jariyati syatan. Akikah itu sesuatu yang mesti dikerjakan untuk anak laki-laki 2 kambing dan untuk anak perempuan 1 kambing, seekor kambing. Hadis riwayat Asma binti Zaid. Bagi yang berpegang pada qiyas, maka untuk akikah ini boleh hewan yang lebih besar, unta lebih dari sapi, dan sapi lebih dari kambing. Ini hampir pendapat sebagian besar para fuqaha. Sedangkan yang berpegang pada bunyi hadis di atas adalah Imam Malik, bahwa akikah dilakukan dengan menyembelih kambing. Jadi harus seekor kambing atau 2 ekor kambing untuk laki-laki. Sedangkan yang keempat adalah ta'arud antara qiyas dan qiyas. Contohnya adalah pengkiasan masalah perkawinan Nabi Muhammad SAW terhadap Siti Aisyah, sebagaimana diriwayatkan Bukhari Muslim pada
hadis wa an Aisyah qalat tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lisatin sinina wa bani bi wa ana bintun tis'in sinin. Rawah Muslim wa an Aisyah. Dari Aisyah beliau berkata, Rasulullah mengawini saya ketika saya berumur 6 tahun dan mengumpuliku ketika saya sebagai gadis yang telah berumur 9 tahun. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Berdasarkan hadis di atas, dapat diambil sebuah hukum kebolehan mengawinkan orang tua mengawinkan anaknya yang belum dewasa tanpa izin yang bersangkutan yang masih di bawah umur. Demikian pendapat Hanafiyah. Sedangkan pendapat dari Syafi'iyah menganggap karena kegadisannya. Mungkin cukup itu penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nur Azizah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan ta'arud al-adilah. Terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dalam menyelesaikan ta'arud al-adilah. Menurut ulama Hanafiyah, jika terjadi ta'arud al-adilah, maka penyelesaiannya dapat ditempuh melalui yang pertama, dengan nasah. Dengan cara pertama ini, mujtahid dapat meneliti dalil itu dari aspek waktu turunnya. Jika diketahui, maka dalil yang datang lebih dahulu dapat dinasah oleh dalil yang datang kemudian. Yang kedua, dengan cara tarjih. Dengan cara ini, jika tidak diketahui sejarah turunnya, maka dapat digunakan cara tarjih dengan meneliti mana di antara dua dalil yang bertentangan itu lebih kuat atau rajih. Yang ketiga, yaitu al-jam'u wa al-taufiq. Cara ketiga ini dapat ditempuh jika cara kedua atau tarjih tidak mungkin dilakukan. Caranya dengan mengkompromikan dua dalil yang bertentangan. Yang keempat, yaitu tasakut. Jika tidak mungkin untuk dilakukan kompromi, maka jalan keluarnya adalah tidak menggunakan kedua dalil atau tasakut ketika mujtahid dapat menggunakan dalil yang lebih rendah urutannya. Jika yang bertentangan itu adalah ayat, maka bisa menggunakan sunnah. Jika yang bertentangan adalah hadis, maka mujtahid bisa menggunakan qaul sahabi dan begitu selanjutnya. Adapun menurut Syafi'iyah, sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili, cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan ta'arud al-adilah adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-jam'u wa al-taufiq, yaitu mengkompromikan jika memungkinkan. Alasannya karena mengamalkan kedua dalil itu lebih utama dibandingkan membiarkan salah satunya. Contohnya adalah dalam mengkompromikan ayat 234 dalam surat Al-Baqarah dengan ayat 4 dalam surat At-Tolak. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yang masing-masing berbicara tentang iddah wanita yang dicerai oleh suaminya. Yang kedua, yaitu tarjih. Jika cara yang pertama tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka cara selanjutnya yang ditempuh adalah dengan cara tarjih. Yang ketiga, nasah. Jika cara kedua atau tarjih tidak mungkin untuk dilakukan, maka cara meneliti dari aspek waktu turunnya dari dua dalil tersebut. Maka dalil yang dahulu dapat dinasah oleh dalil yang datang kemudian. Yang keempat, yaitu tasakut. Jika cara ketiga atau nasah juga tidak dapat dilakukan, maka jalan keluarnya adalah untuk menggunakan dua dalil itu dan mujtahid dapat menggunakan dalil yang lebih rendah kualitasnya. Jika diperhatikan perbedaan cara yang digunakan oleh Hanafiyah dan Syafi'iyah, sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan keduanya terletak pada urutannya. Jika menurut Hanafiyah, urutannya meliputi nasah, tarjih, al-jam'u wa al-taufiq, dan tasakut. Dan jika menurut Syafi'iyah, yaitu al-jam'u wa al-taufiq, tarjih, nasah, dan tasakut. Contoh penyelesaian ta'arud al-adilah. Yang pertama, contoh penyelesaian ta'arud al-adilah metode al-jam'u wa al-taufiq atau menggabungkan dan mengkompromikan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 234,
dan pada surat At-Tolaq ayat 4. Ayat pertama tersebut bersifat umum yang setiap perempuan yang ditinggal mati suami baik hamil maupun tidak hamil wajib beriddah selama 4 bulan 10 hari. Dan ayat kedua tersebut juga bermakna umum, yaitu setiap wanita hamil baik ditinggal mati suami atau bercerai hidup wajib beriddah sampai melahirkan kandungannya. Yang kedua, contoh cara penyelesaian ta'arud al-adilah dengan metode al-nasah. Yang pertama, dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Ayat tersebut dinasah oleh hadis Rasulullah SAW dalam hadis Tirmizi. Contoh yang ketiga, contoh cara penyelesaian ta'arud al-adilah dengan metode tarjih. Hadis Rasulullah SAW dari Abdurrahman bin Auf, ia berkata, adalah Abu Hurairah berkata, barang siapa yang junub sampai tiba waktu subuh, maka tidaklah ada puasa baginya. Hadis riwayat Muhammad. Sementara Aisyah meriwayatkan dari Aisyah dan Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad SAW, bahwa keduanya berkata, Rasulullah SAW masih dalam keadaan junub bukan karena mimpi pada bulan Ramadan. Kemudian beliau berpuasa. Hadis riwayat Malik. Contoh yang keempat, penyelesaian ta'arud al-adilah dengan metode tasakut al-dalilain. Dalam firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 20, maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Sedangkan dalam surat Al-A'raf ayat 204, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarlah dengan baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ayat pertama secara umum mewajibkan orang yang sholat termasuk makmum untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang sudah dibaca, sebab konteks ayat tersebut berbicara dalam konteks sholat. Sedangkan ayat kedua menjelaskan kewajiban membaca Al-Quran, sebab yang diperhatikan adalah mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam dalam sholat. Mengamalkan kedua ayat tersebut sekaligus tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Artinya, membaca Al-Quran sambil mendengarkan dan memperhatikan bacaan imam tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.